Gak penting bagi saya dijawab atau tidak doa saya, maka mintalah kepada Allah yang mustahil terkadang diwujudkan oleh manusia. Itu orang akan ketawa nanti, melecehkan kami, ini doa apa ini? Tidak sekedar pemberian biasa. Karena itu Allah punya sifat Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha, hari raya kurban. Nah, terkait dengan hari raya kurban beserta prosesi ibadah haji yang dilaksanakan, maka tidak lepas kita harus membicarakan satu sosok yang amat penting di dalam peristiwa ini semuanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Secara khusus Nabi Ibrahim hampir bisa kita katakan disanding dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya disebut dalam surah Al-Quran, ada surah Ibrahim. Sebagaimana juga ada surah Muhammad di dalam kitab suci Al-Quran. Penamaan ini tentunya memberi kita pemahaman bahwa keduanya adalah sosok yang sangat penting di dalam kehidupan kita umat Islam. Uswatun hasanah, suri toladan yang baik, hanya disematkan secara khusus kepada dua nabi ini. Terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Jadi uswatun hasanah, kita tiru, kita jadikan teladan, ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah juga Allah sebutkan di dalam surah Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri toladan yang baik itu pada Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya, orang-orang yang mengiringinya. Nah, jadi sekali lagi penamaan surah ada nama Ibrahim, di samping ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penyebutan uswatun hasanah kepada nabi kita dan juga kepada Ibrahim. Bahkan setiap hari kita bersalawat kepada kedua nabi ini. Bahkan salawat yang kita baca di setiap kali sholat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi senantiasa disebut, tidak hanya kepada Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada nabi kita dan keluarganya juga kita bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, berarti masalah keluarga itu menjadi penting. Dan keluarga itu muncul dari sosok satu orang, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam surah Ibrahim saya ingin menyampaikan tentang doa Nabi Ibrahim secara khusus yang Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim. Intinya pentingnya berdoa. Para nabi itu berdoa. Seluruh nabi itu salah satu andalan untuk menyelesaikan problem dan masalah itu adalah dengan doa. Ya, bahkan doa itu adalah ibadah yang paling pokok sebetulnya. Ya, sampai Nabi bersabda ad-du'a'u wal ibadah. Ada yang menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukh itu otak. Jadi doa itu adalah ibadah itu sendiri. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah secara khusus kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah untuk berada di jalan lurus ini. Setiap hari kita berdoa. Dan tidak ada ibadah yang tidak mengandung unsur doa. Seluruh ibadah itu ujung-ujungnya doa. Doa itu ada dua. Pertama, doaul ibadah. Doa sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berdoa
Karena kita ingin melaksanakan sebuah ibadah yang namanya doa. Sehingga kita tidak terlalu peduli terkait dengan apakah dikabulkan atau tidak. Yang penting saya sudah beribadah. Nah, karena itulah kita baca di dalam sholat. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, gak penting bagi saya dijawab atau tidak doa saya, tapi yang penting saya sudah melaksanakan ibadah. La yahumuni hamul ijabah, walakin yahumuni hamul ibadah. Saya tidak terlalu peduli dikabulkan atau tidak, yang penting saya sudah beribadah. Bahkan ada satu yang mengatakan, kalau saya berdoa lalu tidak dikabulkan, itu berarti Allah menginginkan sesuatu yang baik untuk diriku, sehingga saya tidak perlu berburuk sangka kepada Allah tatkala doa saya tidak dikabulkan, karena Allah sedang memilih apa yang terbaik bagi diriku. Nah, jadi doa itu seluruhnya mengandung dimensi ibadah. Bahkan salat lugatan secara bahasa itu doa, permohonan. Kita menunaikan puasa, sebutkan. Hari-hari puasa kita itu, di antara hal yang membuat kabulnya doa adalah dakwatus shaim, doa orang yang lagi berpuasa. Tatkala orang membayar zakat, kata Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari orang-orang kaya itu. Nah, inilah menjadi dalil bahwa petugas zakat itu harus proaktif. Khud, dia ngambil, dia datang ke rumah orang-orang kaya itu. Jadi kayak petugas pajak, Pak. Ini wajib pajak, sama sebetulnya. Ini wajib zakat. Bapak kayaknya punya aset segini. Khud min amwalih, suruh ngambil. Jadi panitia zakat itu bukan nunggu di masjid. Kapan orang datang terima, bukan. Khud, ambil dia. Dia harus mendata. Kita datangi kantor pajak. Siapa saja wajib-wajib pajak itu, kita minta datanya. Kita datangi, kamu sudah bayar zakat belum? Karena terkait dengan nasibnya juga, ya kan? Jangan sebagian orang kaya itu tidak tahu tentang hukum zakat. Bukan berarti dia nggak ingin bayar. Ambil dari harta mereka untuk mensucikan. Nah, zakat itu diantara artinya membersihkan dan juga menumbuhkan kembali harta mereka. Doakan mereka, coba doa. Anjurkan berdoa. Doa kalian kepada orang yang membayar zakat itu memberi ketentraman bagi mereka. Nah, oleh karena itu kadang orang kaya datang ke panti asuhan, ke orang-orang miskin untuk minta doanya, ya, setelah mereka bayar zakat. Tolong doakan. Nah, jadi sekali lagi zakat doa. Apalagi orang pergi haji, jauh-jauh orang pergi haji, jauh-jauh orang pergi umroh. Biasanya yang Bapak titip apa? Titip doa. Itu yang paling pokok. Panggil saya dari sana, gitu kan? Doakan saya, kan begitu. Jadi seluruh ibadah itu nggak lepas dari doa. Yang nomor satu, doa sebagai ibadah, karena seluruh rangkaian ibadah kita tidak ada yang tidak ada doanya. Mulai kita takbiratul ihram di dalam sholat, itu semuanya doa. Doa sujud, doa ruku, doa iktidal, doa di antara dua sujud, semuanya doa, minta isinya. Nah, yang kedua adalah doaul mas'alah, doa dalam pengertian minta. Nah, sebetulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu juga adalah isyarat tentang masalah doa. Kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Jadi doa sebagai sebuah ibadah. Yang kedua, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta. Nah, jadi minta itu adalah sesuatu hal kalau kepada Allah yang sebetulnya sulit dipenuhi oleh manusia, Pak. Karena kalau saya minta sama orang, ternyata dia sanggup ngasih. Maka mintalah kepada Allah yang mustahil terkadang diwujudkan oleh manusia. Karena yang kita minta itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Kita kesulitan dengan penghasilan kita setiap bulan sekian untuk bisa punya rumah,
tapi kita minta kepada Allah agar bisa menunaikan ibadah haji misalkan. Karena kan sama-sama, gimana nih saya punya rumah, gimana nih saya ingin berangkat ibadah haji. Kira-kira kalau kita minta prioritas, kita ingin yang mana Pak? Ingin segera punya rumah atau ingin menunaikan ibadah haji? Orang tua kita dulu mungkin tidak punya rumah pribadi Pak. Kita yang kemudian, anak-anaknya yang kemudian punya rumah. Orang-orang tua kita dulu nggak mikir dia apakah punya rumah atau enggak, dikasih subsidi pemerintah atau enggak ada. Tapi semuanya berkeinginan kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kita tidak ditanya di akhirat nanti Pak, punya rumah apa enggak. Tapi yang ditanya, kamu udah haji apa belum? Karena dia rukun Islam. Rukun artinya tiang. Kalau pemerintah bisa ngasih subsidi untuk rumah, ya pantas kalau kemudian mau ngasih subsidi haji. Nah, sekali lagi, bermohonlah kita kepada Allah terhadap sesuatu hal yang kemudian kita anggap mustahil saya kok bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan gaji saya yang sekian. Tapi yakinlah, kalau ini memang sebuah rukun yang mesti kita tunaikan, maka sebetulnya akan dikasih jalan. Kalau orang saat sekarang ini bisa kredit motor, mobil, rumah untuk sesuatu hal yang nggak ditanya pada hari kiamat, mestinya dia bisa untuk kredit dananya untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga sebagian ulama, ini sebagian ya, saya hanya mengatakan, bolehkah orang berhutang untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Kalau secara finansial dia bisa mengukur, bisa nyicil, diperbolehkan. Karena untuk masalah dunia, dia mau nyicil, dia mau membayar, dia mau berhutang. Kenapa untuk urusan akhiratnya nanti dia tidak mau berusaha untuk menunaikannya secara serius? Nah, jadi sekali lagi berdoa. Nabi Zakaria dalam surah Maryam disebutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nada rabbahu nidaan khufiyya, disebutkan dia berdoa kepada Rabbnya dengan permohonan yang tersembunyi, dengan doa yang tidak mau dia didengar oleh orang. Masalahnya apa kata para ulama dalam tafsir disebutkan, kenapa disebut dia ini berdoa dengan sembunyi-sembunyi, tidak mau didengar? Karena dia malu doanya itu mustahil untuk bisa dikabulkan. Kenapa? Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'syu syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang belulang ini sudah rapuh, lemah. Kepala ini sudah tumbuh uban, tapi saya tidak pernah lelah untuk terus berdoa agar punya anak. Sedangkan istriku juga sudah divonis mandul. Sehingga kalau saya berdoa, sudah tua renta, nenek-nenek, kami ini kakek-kakek, lalu kemudian bermohon kepada Allah agar dikasih anak, itu orang akan ketawa nanti, melecehkan kami. Ini doa apa ini, mustahil kamu sudah setua ini. Karena itulah dia kemudian berdoa dengan doa yang tidak ingin didengar oleh orang. Jadi sekali lagi, jangan remehkan doa. Arab Saudi bisa saat sekarang ini seperti itu kan karena doanya Nabi Ibrahim, bukan doa Nabi Muhammad saja, tapi jauh generasi Nabi Muhammad dengan generasi Nabi Ibrahim sampai seperti saat sekarang ini. Warzuqhum minats tsamarat, kan gitu. Beri rizki mereka buah-buahan. Jadi sekarang buah-buahan apa saja ada di Saudi, walaupun padang pasir, tidak ada duren, tapi ada di sana. Ya, walaupun impor kan gitu. Singkong itu ada, Pak. Harga singkong jauh lebih mahal daripada harga kentang di sana. Karena orang sana bisa nanam kentang, tapi nggak bisa nanam singkong. Apalagi travel, orang Banjar, itu nyari ikan khas Banjar ada, Pak, untuk makanan. Karena orang Banjar atau orang-orang kita ini suguhannya harus mesti dengan seleranya. Jadi nyari iwak puyuh, ada disediakan itu. Iwak puyuh disediakan. Jadi berlimpah ruah kekayaan saat sekarang ini.
Itu adalah pengaruh dari doanya Nabi Ibrahim yang sekian abad lalu. Jadi boleh jadi kita ini berdoa sekarang, bukan kita yang menikmati, tapi generasi kita yang akan datang. Karena itu jangan lelah berdoa. Nah, dalam surah Ibrahim ini, ya, Nabi Ibrahim berdoa. Qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Robbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itulah Mekah sampai sekarang. Kenapa dia aman? Salah satunya adalah karena pengaruh doa Nabi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhi aku dan anak turunanku untuk menyembah patung. Kalau kita lihat doa ini, jadikan aku katanya. Jadi doa itu lebih bagus untuk kita dulu Pak yang berdoa. Baru kemudian kita doakan orang lain. Apalagi terkait dengan masalah akidah, masalah syirik. Karena itu ku anfusakum, selamatkan diri itu lebih dahulu. Wa ahlikum, baru keluarga. Ya, selamatkan diri dan keluargamu. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Karena itu doa yang paling utama masalah akidah atau masalah syirik, dan kesyirikan ini jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita. Karena itu di antara nasihat orang tua kepada anaknya dalam surah Luqman, itu juga nama sebuah surah. Siapakah Luqman? Bukan nabi Pak, tukang kayu disebutkan. Secara fisik itu disebutkan kulitnya hitam, pendek, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Tapi diabadikan namanya di dalam Quran karena dianggap sebagai sosok ayah. Sosok ayah yang bisa memberikan nasihat terbaik kepada anaknya. Yang diantara nasihatnya pertama kali adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Nah, oleh karena itulah doa Nabi Ibrahim untuk diri dan anaknya, jangan sampai mereka menyembah berhala. Zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari yang harus atau kita upayakan dibaca setiap pagi dan petang, diantaranya adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, jadi syirik itu ada yang kita tahu Pak, tapi kita terjebak syirik kita nggak tahu. Nah, itu bahaya juga kan. Karena itu kata Nabi, ya Allah, aku berlindung, bermohon kepadamu, minta dihindari dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami beristighfar kepada Engkau terhadap kesyirikan yang kami tidak tahu atau kemudian tidak sengaja kita kerjakan. Contohnya misalkan, enggak, ini anak kita sakit, udah kita ke dokter sana aja, pasti sembuh. Nah, gitu kan. Kadang kita nggak sadar kan, ini nah obat ini pasti sembuh. Nah, kita nggak tahu. Padahal yang maha menyembuhkan hanya Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Nah, terkadang ada yang kita secara tidak sadar seperti itu, memastikan, walaupun dianggap ini kecil. Ya, syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Pasti besok selesai masalahnya. Nah, nggak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Ucapkanlah insya Allah. Hanya Allah yang bisa memastikan. Nah, oleh karena itu kita berdoa agar kita dan anak turunan kita terjauhkan dari dosa syirik, dan kita kemudian mengajak masyarakat jangan terjebak ke dalam perbuatan syirik. Bersahabatlah kita dengan orang-orang yang bertauhid. Karena di antara hikmahnya nanti tatkala kita wafat lalu disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, maka yang disolatkan itu dijamin surga. Karena itulah kita harus memilih kawan-kawan yang juga harus seakidah. Nah, jadi begitu. Karena sampai nanti kita akhir hayat disolatkan jumlahnya 40. Nah, jadi luar biasa. Ini adalah sebuah hal yang mesti kita harus waspadai terkait dengan dosa syirik. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas.
Karena patung-patung dan berhala itu sudah banyak menyesatkan orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Yang ikut aku, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku. Waman asani, siapa yang membangkang tidak ikut aku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau pengampun dan penyayang. Lalu Nabi Ibrahim berdoa menggambarkan suasana Mekah pada saat itu, tatkala dia meninggalkan anaknya beserta istrinya Siti Hajar. Rabbana, katanya, ya Allah ya Tuhan kami, ini askantu, sesungguhnya aku mendiami, min dzurriyyati, anak turunanku, biwadin min ghairi zizar'in, di sebuah lembah tanpa pohon. Nah, coba Pak, itulah kondisi Mekah di saat Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi beserta ibunya, nggak ada penghuni, gersang di sebuah lembah tanpa ada pohonan. Tapi apa yang membuat Siti Hajar sebagai seorang istri dan juga Ibrahim sebagai seorang ayah dalam tanda kutip tega meninggalkan anaknya? Pengorbanan kan. Ini keteladanan Ibrahim yang utama itu ya berkorban seluruh hari-harinya dan waktunya, seluruh hayatnya korban semuanya Pak. Termasuk dalam tanda kutip mengorbankan istri dan anaknya. Tapi dia ditinggal di sebuah lembah, nggak ada pohon, nggak ada penghuni, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang terhormat. Jadi sejak awal Nabi Ibrahim tahu di situ nanti akan ada Baitullah. Karena itu nanti dicari. Baitullah itu sejak awal kapan? Jauh sebelum Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sebetulnya sudah ada. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail hanya menaikkan saja, yarfa' saja. Pondasinya sudah ada sejak awal. Nah, apa yang membuat Nabi Ibrahim tenang meninggalkan anak istrinya di situ? Karena yakin inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia itu. Nah, oleh karena itulah kita akan tenang meninggalkan keluarga dekat masjid. Carilah rumah yang fasilitasnya inda baitika, dekat masjid Pak, sehingga anak kita ikut ke masjid. Jadi kalau nyari perumahan, fasilitasnya jangan dekat mall, ada bioskop, ada fasilitas ke bandara dekat, ada masjidnya enggak? Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Masjid rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Kemudian Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka anak turunanku itu mau sholat. Jadi inti-inti kehidupan sebetulnya itu sholat Pak. Aktivitas yang utama itu sholat. Gak ada nabi yang tidak ngasih arahan kepada umatnya kecuali menegakkan sholat. Jadi pemimpin misalkan juga harus sholat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hajj, alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholat wa atawuz zakat. Orang-orang yang tatkala kami kasih pangkat dan kedudukan di muka bumi, mereka sholat. Kan kita ini Pak, hari-hari itu kan tinggal nunggu sholat saja. Hari ini nanti nunggu panggilan sholat duhur, ya sholat kita. Habis sholat duhur kita nunggu gimana sholat asar. Jadi hidup itu hanya sekedar menunggu sholat dan menunggu disolati. Sholatlah di belakang imam sebelum nanti akhirnya kamu disolatin di depan imam. Hanya itu saja kehidupan, nggak ada lain. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ini doa. Jadikan hati manusia itu cenderung ke sana. Bayangkan asalnya Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi dengan ibunya tanpa ada penghuni, tapi sejak awal didoakan. Jadikan hati seluruh manusia cenderung ingin ke Ka'bah. Siapa sekarang yang tidak ingin ke Ka'bah? Semua orang ingin. Kapan saya di sana? Kapan saya? Karena ini doa. Tahwi itu hawa, jatuh cinta ke sana. Karena itulah semua orang sampai menabung Pak. Sampai berapapun biaya untuk bisa berangkat haji, berangkat dia. Ada yang 400 juta. Ada yang orang Kalimantan ini 3 orang berangkat keluarga 450 juta berangkat dia haji furoda. Berarti kan 1,5 miliar kecenderungan orang ke sana. Karena memang doa, semua orang akan rindu untuk ke sana. Walaupun pada asalnya dia adalah tanah yang
tanahnya, karena doa dari Nabi Ibrahim. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, beri mereka rizki, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi pada intinya kalau negara tidak bersyukur, maka dia hancur. Karena itu jaminan Mekah Madinah bisa sampai sekarang seperti ini, itu jaminannya doanya Nabi Ibrahim. Buah-buahan itu akan terus ada. Catatannya adalah syukur. Nah, tapi kalau tidak bersyukur sama saja, Pak. Juga akan dicabut. Sehebat apapun negara itu, kalau tidak ada kesyukurkan. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami nampakkan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau fil ardi wala fis sama, segala yang ada di muka bumi dan apa yang ada di langit. Nah, ini coba perhatikan. Alhamdulillah, kata Nabi, bersyukur dia kepada Allah, alladzi wahabani, yang telah menghibahkan aku. Nah, jadi bahasa Quran terkait dengan anak itu hibah. Seperti doa kita, Rabbana hab, hibahkan. Jadi anak istri itu seperti hibah dia. Tidak sekedar pemberian biasa. Karena itu Allah punya sifat wahab. Wahab, maha memberi, menghibahkan. Nah, kata Ibrahim dalam doanya, segala puji bagi Allah yang telah menghibahkan kepadaku dua anak, Ismail wa Ishaq. Kapan dia punya anak? Alal kibar, di saat dia juga sudah tua. Jadi jangan dikira bahwa Nabi Ibrahim punya anak itu dalam usia muda. Dia juga sudah tua. Disebutkan punya anak Ismail itu sekitar 90. Kemudian punya anak Ishak berikutnya sekitar 100 tahun. Sulit dia punya anak juga. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nah, sesungguhnya Tuhanku amat sangat mendengar doa. Coba, ini kan doa mustahil orang punya anak lagi. Tapi Allah maha mendengar doa kita. Sehingga sudah berdoa karena ingin punya anak, usianya sudah tua, dikasih anak, nggak lama punya anak, harus berpisah. Dia taruh di Mekah, sementara dia berada di Palestina. Jadi kalau kita naruh anak kita di pesantren itu nggak seberapa. Itu saja sebagian orang tua berat kan. Begitu dia tinggal lama, dia balik ingin nengok, pergilah dia ke Mekah, nggak lama kangen-kangenan dengan anaknya, harus ada perintah sembelih anaknya. Ini arafil manami anni adzbahu. Wahai anakku tersayang, belum selesai kangen-kangenan anak dengan abahnya, kamu harus sembelih anaknya. Saya lihat itu dalam mimpiku. Apa jawab anaknya? Siapa yang mendidik anaknya? Ibunya, Pak. Karena kalau nggak bisa, apa jawabnya? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minasab. Kerjakan abah, kalau ini memang sebuah perintah, insyaallah saya akan termasuk orang yang bersabar. Falamma aslama disebutkan dalam surah Shofat, tatkala keduanya udah pasrah, ya, pisau itu sudah nempel, sudah ada di dekat pipinya, sudah nempel di lehernya. Qad shaddaqta ru'ya, datang firman Allah, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi ini. Maka kami akan ganti pada bainahu bidhifin adim. Kami ganti dengan seekor kambing yang besar dan gemuk. Nah, sebagian tafsir menyebutkan dari mana ini kambing? Itulah kambing yang dikorbankan oleh Habil dalam peristiwa Kabil dan Habil. Yang Quran diminta juga untuk menceritakan watlu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba qurban. Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Kabil dan Habil, dua anak Adam. Nah, dua-duanya id qarraba qurbanan. Keduanya pada saat itu berkorban kan? Satu berkorban dengan palawija, satu berkorban dengan kambing yang gemuk, ditaruh di atas gunung lalu disambar oleh api, dibawa diangkat ya. Nah, itulah kambing yang kemudian diserahkan lagi kepada Nabi Ibrahim dalam peristiwa agar menjadi penggantinya Ismail alaihissalam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir dari doa ini, ij'alni muqimas shalah. Diulang lagi. Jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan termasuk anak turunanku. Hal yang membuat bahagia itu sesungguhnya adalah
tatkala kita mampu mencetak keturunan yang bisa sholat 5 waktu, lebih bagus lagi di masjid, lebih bagus lagi tanpa disuruh oleh guru dan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.